Jadi di sini kami akan membahas soal dampak kolonialisme yang ada di Indonesia. Jadi dampak kolonialisme yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang ekonomi, yang kedua adalah bidang politik, yang ketiga ada bidang sosial, dan yang keempat ada bidang budaya, dan yang terakhir adalah bidang pendidikan. Dampak kolonialisme di bidang ekonomi. Yang pertama, monopoli dan penguasaan suatu daerah. Dua, perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Tiga, mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Empat, penerapan sistem tanam paksa. Lima, dikenalnya sistem ekonomi uang. Dan keenam, munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Dampak kolonialisme dalam bidang politik. Yang pertama, Daendels dan Raffles telah meletakkan sistem dasar pemerintahan. Yang kedua, para bupati dijadikan pegawai dan digaji. Yang ketiga, bupati dijadikan alat penguasaan pemerintahan kolonial. Yang keempat, Jawa dijadikan pusat pemerintahan. Yang kelima, Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan. Yang keenam, hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. Yang pertama, terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat. Golongan timur asing, golongan Eropa, golongan pribumi. Yang kedua, terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi. Yang ketiga, muncul golongan buruh dan golongan majikan. Yang keempat, didirikan sekolah-sekolah di berbagai kota. Yang kelima, terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Yang keenam, dibawa daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pendalaman. Ya, yang pertama, tersebarnya agama Kristen dan Katolik. Yang kedua, diserapnya bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Yang ketiga, masuknya seni musik. Yang keempat, serta adanya gaya arsitektur Indis. Kolonialisme di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Itu tadi pembahasan tentang dampak kolonialisme di Indonesia dalam setiap bidangnya. Namun pada garis besar ada dampak negatif dan juga positifnya. Lalu apa aja dampak positif dan juga negatifnya? Langsung aja kita bahas. Dampak negatif kolonialisme yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah sumber daya Indonesia dikuras habis sehingga Indonesia tidak dapat menggunakannya untuk Indonesia sendiri. Yang kedua, rakyat Indonesia dijadikan budak sehingga Indonesia sulit untuk berkembang. Yang ketiga, hak rakyat Indonesia diambil alih oleh para penjajah. Yang keempat, ekonomi Indonesia mengalami kelumpuhan sehingga terjadi kelaparan di mana-mana. Yang kelima, Indonesia sulit menjalin hubungan dengan luar negeri. Dampak positif. 1. Indonesia dapat mengenal uang. 2. Rakyat Indonesia dapat menambah pengetahuan. 3. Dapat mengenal senjata persenjataan yang canggih. 4. Rakyat Indonesia dapat menambah pengetahuan mengenai sistem pemerintahan. 5. Indonesia dapat mengetahui bagaimana cara bercocok tanam yang baik dan benar. 6. Rakyat Indonesia mengetahui bagaimana cara membuat bangunan yang kemudian dapat digunakan hingga sekarang. Itu tadi pembahasan tentang dampak kolonialisme yang ada di Indonesia, baik dalam setiap bidangnya maupun dampak negatif dan juga positifnya. Semoga video yang telah kami buat tadi bermanfaat bagi yang melihat, and thank you for watching.